Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi ini. Doa harapan saya bahwa saudara semua yang mendengar, menonton renungan ini dimanapun saat ini berada, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh sukacita saudara diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita masih dapat menikmati hari baru dari Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan menyertai hidup kita hari ini sehingga kita boleh menikmati segala berkat kebaikannya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi ini untuk anugerah-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi yang indah ini, saya siapkan satu bagian dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23, ayat yang singkat yang sering kita dengar dan bisa dihafal. Demikian bunyinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini yang kita renungkan pada pagi hari ini. Topik renungan kita saudara yaitu pribadi yang berintegritas. Saya tidak tahu bagaimana kita memahami tema ini, tetapi bagi saya ini perlu kita angkat pagi ini supaya kita lebih memahami siapa diri kita sebenarnya di tengah-tengah kehidupan yang serba rumit yang kita hadapi saat ini. Roy T. Burnett saudaraku pernah berkata seperti ini, bahwa integritas itu adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Ini yang kita dapatkan. Dan melakukan apa yang kamu katakan akan dilakukan. Jadi tidak hanya ngomong doang. Kita bisa melakukan apapun dengan benar walaupun tidak dilihat orang. Dan apa yang kita katakan untuk dilakukan. Tidak hanya omong, itu maksudnya. Pada suatu hari atau suatu ketika ada seorang saudagar yang sedang berjalan-jalan di pasar hewan untuk melihat-lihat, siapa tahu dia bisa menemukan ada hewan kesayangan yang dia bisa beli. Lalu ternyata ia menemukan di pasar hewan itu ada seekor unta yang bagus, dan unta itu sedang dijual oleh pemiliknya di pasar hewan tersebut. Lalu setelah melalui negosiasi harga yang alot, akhirnya penjual unta itu sepakat dengan saudagar itu untuk melepas untanya dengan harga yang sudah mereka sepakati bersama. Dan unta itu pun dijual dan dibeli oleh saudagar itu. Setelah proses transaksi selesai, saudagar itu pun membawa unta itu, unta yang baru dibelinya itu pulang, dan unta itu ditempatkan di kandang yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Dan setelah tiba di rumah, saudagar itu menyuruh pelayannya untuk melepas pelana unta itu, dan walaupun dengan sedikit kesulitan, ternyata pelayan itu bisa melepas pelana unta itu. Namun setelah pelana itu dilepas, pelayan itu pun menemukan ada sebuah kantong kecil di bawah pelana unta tersebut yang ternyata dipenuhi dengan permata yang berharga. Itu yang ada di dalam kantong yang diselipkan di pelana unta itu. Setelah menemukan kantong berisi permata itu, pelayan itu pun dia berseru kepada tuannya. Tuan, dia katakan, Tuan membeli seekor unta. Tetapi coba lihat apa yang datang bersama-sama dengan unta ini kepada Tuan. Dengan gratis, dia katakan. Lalu saudagar itu pun merasa heran, karena ternyata ia melihat permata yang indah ada di dalam bungkusan tersebut. Permata itu kelihatan memiliki kualitas yang sangat bagus. Karena ketika permata itu ditaruh di bawah sinar matahari, semua permata itu kelihatan berkilau-kilauan, membuktikan dia memang permata yang berkualitas. Luar biasa. Tetapi segera saudagar itu berkata kepada pelayannya, tidak, aku hanya membeli seekor unta. Tidak dengan permata ini. Aku harus segera mengembalikan permata ini ke penjual unta tersebut.
kata saudagar itu dengan serius. Lalu saudaraku mendengar perkataan tuannya itu, pelayan itu pun terperanjat serta berkata dalam hatinya, dia katakan, "Tuanku ini memang benar-benar bodoh," dia katakan. Lalu ia pun berkata kepada tuannya, "Tuan," dia katakan, "tidak ada yang tahu akan hal itu. Tuan tidak salah, Tuan tidak mencuri. Itu kan dibawa oleh onta yang Tuan beli." Tetapi saudaraku, tanpa menghiraukan perkataan hambanya itu, saudagar itu dia segera pergi ke pasar untuk menemui penjual onta itu. Dan setelah mereka bertemu, saudagar itu menyerahkan kantong permata itu kepada penjual onta tersebut. Luar biasa, ya. Melihat itu saudara, penjual itu pun sangat senang, sangat heran dan sangat terperanjat. Dia katakan, "Saya lupa bahwa saya telah menyimpan bungkusan permata ini di pelana unta saya selama ini. Saya juga sudah lupa," dia katakan. Lalu ia pun segera membuka kantong itu. Dia berkata kepada saudagar itu, "Silakan saudaraku, pilihlah salah satu dari permata ini sebagai hadiah untuk Anda. Saya sangat senang dengan kejujuran Anda," dia katakan. Tetapi saudaraku, saudagar itu berkata kepada penjual itu, dia katakan, "Oh tidak saudaraku, saya kan hanya membeli seekor unta dan saya pun sudah membayar harga unta itu kepada saudara. Saudara tidak perlu merasa bersalah dengan ini," dia katakan. Ini luar biasa saudaraku. Tetapi penjual unta itu pun tetap memaksa untuk saudagar itu mengambil salah satu permata itu sebagai bentuk terima kasihnya karena saudagar ini telah berlaku jujur pada saat itu. Lalu saudaraku, akhirnya saudagar itu pun berkata dengan tersenyum kepada penjual itu, dia katakan seperti ini, "Saudaraku, sebenarnya ketika aku memutuskan untuk membawa kantong itu kembali kepadamu, aku sudah mengambil dan aku sudah menyimpan 2 permata yang paling berharga dari semua permatamu ini." Itu yang dikatakan kepada penjual itu. Dan mendengar itu segera penjual itu pun dia mengeluarkan semua permatanya. Dia mencoba menghitung permata itu. Namun dia sangat kebingungan karena semua permatanya itu ada di sana. Tidak satu pun yang kurang dari permata itu. Lalu dalam kebingungannya saudagar itu pun menjelaskan kepada penjual itu, dia katakan, "Saudaraku, permata yang berharga yang aku maksudkan itu adalah yang pertama integritas. Aku telah mengambil integritas bagi diriku lewat peristiwa ini. Dan yang kedua adalah penghargaan terhadap diri saya sendiri. Betapa aku menghargai diriku sebagai seorang pribadi yang berintegritas. 2 hal ini aku temukan, aku ambil dari peristiwa ini," dikatakan oleh pembeli itu saudaraku. Mendengar itu penjual unta tersebut pun tertunduk. Dia merasa sangat diberkati dan kagum oleh sikap saudagar yang luar biasa jujurnya itu. Dan dia mendapatkan pelajaran berharga pada saat itu. Ini kisah bagi kita saudaraku. Ini hanya sebuah cerita untuk membantu kita bagaimana kita membangun diri kita menjadi pribadi yang berintegritas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya setiap kita bisa diukur berdasarkan integritas kita masing-masing. Siapa kita ditentukan dari integritas kita, yaitu kemampuan kita untuk menunjukkan komitmen jati diri kita sebagai orang percaya. Dimanapun dan kapanpun kita perlu dengan sungguh-sungguh menunjukkan dan juga memperlihatkan jati diri kita sebagai orang percaya kepada siapapun. Ya, ini yang perlu kita renungkan pada saat ini. Sehingga berbicara masalah integritas ini bukan sesuatu yang perlu ditawar, ya. Tetapi ini memang terbentuk di dalam diri setiap kita sebagai kualitas iman kita sebagai orang percaya. Karena sebagai orang percaya, integritas kita itu sesungguhnya bersumber dari kemampuan kita untuk menempatkan hati kita secara benar di hadapan Tuhan, juga menempatkan hati kita secara benar di hadapan manusia, di hadapan sesama kita. Artinya berbicara integritas, ini berbicara masalah kualitas hati kita. Saya tidak tahu seperti apa kualitas hati saudara saat ini.
Itu sebabnya firman yang kita baca pada pagi hari ini mengajari kita dengan sangat luar biasa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, bisa saya ingin katakan kepada kita, walaupun dalam ayat ini tidak ada disebut kata integritas, namun sesungguhnya kita dapat memahami bahwa pusat dari integritas kita adalah hati kita. Hati kita menjadi pusat dari integritas kita, pusat hidup kita, di mana kita dapat menunjukkan jati diri kita yang benar oleh hati kita yang terjaga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Daud pernah berkata, dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Mari kita belajar pada kesempatan ini. Integritas itu sesungguhnya ada di hati kita. Yaitu hati yang selalu terjaga dengan baik. Hati yang selalu didiami oleh kebenaran firman Tuhan. Hati yang selalu bergantung kepada sumber hikmat, yaitu Tuhan itu sendiri. Yang tetap menjaga hatinya supaya tidak tercemar. Yang tetap menjaga hatinya supaya tidak berdosa. Yang tetap menjaga hatinya supaya tidak gampang terpengaruh oleh bujuk rayu dunia yang menyesatkan ini. Ketika hati kita tetap kokoh untuk tetap hidup sesuai dengan firman, sebagai bentuk dan wujud iman kita yang benar kepada Allah, maka itulah identitas pribadi kita yang berintegritas itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar pada pagi hari ini. Kualitas hati kita tergantung seberapa dekat persekutuan kita dengan Tuhan. Seberapa banyak kebenaran yang bisa tinggal di dalam hati kita. Sehingga itu bisa menjaga hati kita untuk tetap bisa memancarkan kehidupan yang benar di antara sesama kita. Untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berintegritas. Kita akan mampu berkata ketika itu salah dan salah. Kita akan mampu mengatakan itu benar ketika itu benar. Kita akan mampu berkata tidak ketika itu harus kita katakan tidak. Kita akan mampu berkata iya ketika itu memang harus kita katakan iya. Kita akan mampu berkata seperti saudagar ini bukan milik saya ketika itu bukan milik kita. Ya, ini penting bagi kita. Itulah kualitas hati yang terjaga, dan itu membuktikan bahwa kita adalah pribadi yang berintegritas. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Dengan renungan ini kita tertuntun menjadi pribadi yang benar-benar berintegritas di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan, setiap orang di sekeliling kita pun dapat diberkati oleh Tuhan. Semuanya penuh dengan sukacita karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan pada kesempatan ini. Mengajari kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Engkau tahu hati kami. Firman-Mu hari berkata, jaga hati dengan kewaspadaan, karena itu sumber kehidupan kami. Mari Tuhan tolonglah kami dengan renungan ini, setiap kami boleh menjaga hati kami supaya kami bisa menunjukkan kualitas iman kami yang benar sebagai pribadi yang berintegritas. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihibur, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan, topang mereka, pulihkan dan sembuhkan. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan dalam rumah tangga pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak-Mu yang sedang bersuka cita hari ini karena berulang tahun pun diberkati oleh Tuhan. Ada banyak umat-Mu saat ini yang mendengarkan renungan ini, dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan berat, bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka dengarkan renungan dan doa ini, biarlah mereka ditolong, dilepaskan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan tetap semangat saudaraku, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami saudaraku untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton, supaya banyak juga orang boleh diberkati Tuhan.
juga berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ke depan. Itulah harapan kami, saudaraku. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.